86 Wusung memasuki kamar Park Byung-ki. Yang Guangchul masih mengobrol dengan CEO Teltek. Park Byung-ki menatap Wusung. Kamu lebih muda dari yang kupikirkan. Wusung duduk. Aku 27 tahun. Aku setahun lebih tua dari Mark Zuckerberg. Sangat percaya diri. Ini seperti melihat diri saya yang lebih muda. Yang Guangchul tertawa. Hahaha, apakah kamu menyukainya saat masih muda? Maka Anda pasti sudah diberitahu bahwa Anda gila. Haha, itu benar. Mereka bercanda seolah mereka menjadi teman baik. Wusung menatap mereka dalam diam. Park Byung-ki memandang Wusung dan berkata, saya sudah memberitahu Yang Guangchul bahwa Anda perlu memastikan perusahaan saya tumbuh kuat. Ketakutan terburuk saya adalah bahwa seluruh pekerjaan hidup saya akan hilang dan dilupakan. Wusung membungkuk. Jangan khawatir tentang itu. Saya memiliki niat baik untuk Teltek. Park Byung-ki melanjutkan. Aku membaca tawaranmu. Itu sempurna dan murah hati. Jika saya menolaknya, karyawan saya akan membenci saya dan menganggap saya pikun. Wusung tahu Park Byung-ki dijual pada gagasan itu. Terima kasih atas keputusanmu. Haha, akulah yang seharusnya berterima kasih padamu. Seperti yang saya janjikan, saya akan membuat perusahaan kami menjadi yang terbaik di dunia. Baik, saya hanya ingin melihat wajah Anda sebelum saya menandatangani kontrak, jadi terima kasih telah menghargai keinginan saya. Wusung membungkuk. Kami akan membuat tim yang hebat. Silakan menasihati saya di masa depan. Saya akan selalu senang mendengarkan. Mereka menjabat tangan masing-masing. Beberapa hari kemudian pada konferensi pers. Di depan ratusan kamera, Wusung dan Park Byung-ki berpegangan tangan dan berpose. Setelah pemotretan, para wartawan mulai mengajukan pertanyaan. Teltek dibeli dengan harga sekitar 600 juta dolar. Bagaimana dana akan dikirimkan? Sudah dibayar penuh. Dilaporkan bahwa KND mengurus hutang Teltek serta membeli semua saham dengan uang tunai. Apakah ini benar? Ya, itu benar. Efek dari krisis keuangan baru-baru ini masih berlangsung, jadi bagi perusahaan untuk membayar 600 juta dolar tunai dianggap sensasional. Kata Wusung kepada wartawan. Bagian dari 600 juta dolar berasal dari investasi Google di KND. KND adalah satu-satunya perusahaan Korea yang pernah berinvestasi oleh Google. Itu juga merupakan perusahaan Korea pertama yang merilis ponsel Android. Para wartawan bergumam dengan gembira. Wusung melanjutkan, selain itu, KND telah memutuskan untuk mempekerjakan mantan karyawan Google untuk pengembangan ponsel cerdas dan manajemen layanan kelapa. Saya sangat percaya bahwa kontribusi Google dan Teltek kepada perusahaan kami akan menciptakan sinergi yang luar biasa. Mempekerjakan mantan karyawan Google berarti bahwa KND merekrut yang terbaik di dunia. Reporter terus bertanya, berapa banyak mantan karyawan Google yang Anda rekrut? Apakah benar kau menjaga semua karyawan Teltek saat ini? Apa yang akan terjadi pada Presiden Park Byung-ki? Kapan Blue S akan dirilis di Korea? Ada desas-desus bahwa dana signifikan KND berasal dari sumber ilegal. Apa yang kamu katakan tentang itu? KND mencoba-coba berbagai bisnis. Ada banyak yang percaya ini adalah ide yang buruk dalam perekonomian ini. Bagaimana menurut Anda? Wusung menjawab setiap pertanyaan dengan cermat. Butuh waktu lama untuk menjawab semuanya. Setelah 20 menit menjawab, Wusung akhirnya berkata, aku akan mengambil satu pertanyaan terakhir. Ketika banyak wartawan mengangkat tangan, Wusung mengambil salah satu dari mereka. Nama saya Lee Hangu dari Surat Kabar Keuangan Korea. Tolong beritahu kami tentang gambaran besar perusahaan Anda. Aku mengatakan sesuatu kepada rekanku ketika aku pertama kali menciptakan perusahaan ini. Wusung terdiam. Itu setahun yang lalu. Dia tidak memiliki apa-apa selain kepercayaan diri, dan setelah hanya 1 tahun, dia adalah CEO dari sebuah perusahaan menengah. Dia bertanya-tanya di mana dia akan berada dalam 1 atau 2 tahun. Dia bersemangat tentang masa depan. Aku mempertaruhkan nyawaku untuk itu. Saya akan bekerja seperti hidup saya tergantung padanya. Saya akan menjadikan perusahaan saya yang terbaik di dunia. Setelah kembali ke rumah, Wusung menghela nafas. Fiuh. Itu adalah hari yang panjang. Setelah beristirahat selama beberapa menit, Wusung mengerang dan berdiri. Aku harus kembali bekerja. Dia menyalakan layar komputer dan memeriksa status Bitcoin-nya. Ini adalah rutinitas malamnya. 1,001, 501,0145 BTC. Dia sekarang memiliki sedikit lebih dari 1 juta Bitcoin. Proses penambangan melambat, tetapi 1 juta Bitcoin dapat diterjemahkan menjadi 1 miliar dolar bahkan jika dia menjual semuanya dengan harga hanya 10.000 dolar per koin. Dengan Bitcoin sebanyak ini, Wusung tahu dia bisa mengendalikan trennya di masa depan, tetapi dia tidak melakukannya.
Rencananya adalah untuk dapat memonopoli setiap cryptocurrency besar termasuk Ethereum dan EOS. Ini adalah satu-satunya cara untuk membalas dendam terhadap Choi Gi-chul dan Jung Jin-suk. Sementara Wusung mendidih, ponselnya bergetar. Itu dari Lee Sung-hyun. Dia harus menjawab. Halo, Pak. Aku mendengar beritanya. Anda mengambil alih Teltek. Haha iya, Blue S menjual jauh lebih cepat dari yang diharapkan di luar negeri, jadi saya harus melakukan sesuatu tentang hal itu. Teltek berada di tengah-tengah latihan korporat, jadi saya terkejut dengan keputusan Anda. Yah, aku yakin dengan kemampuanku. Haha tentu saja, saya hanya berpikir bahwa jika Anda memberitahu saya sebelumnya, saya bisa membantu Anda membuat prosesnya lebih mudah. Bagaimanapun, saya ingin berbicara dengan Anda tentang situasi operator seluler. Wusung menahan napas penuh harap, tapi kata-kata Lee Sung-hyun mengecewakan. Ini tidak akan mungkin tahun ini, tetapi tahun depan mungkin berhasil. Bahkan itu akan menjadi peregangan besar. Saya khawatir ini akan menghabiskan banyak biaya. Wusung mengerti. Lee Sung-hyun meminta suap. Wusung perlu membayarnya jika dia menginginkan kesepakatan ini. Wusung menjawab perlahan, saya minta maaf karena mengganggu Anda. Wusung berpikir cepat. Apa yang bisa dia lakukan? Jika dia menawarkan Lee Sung-hyun suap, maka itu hanya akan menjadi awal. Dia akan meminta lebih dan lebih lagi. Tahun 2018. Presiden Lee Park-sung akan ketahuan menerima suap. Jika Wusung memberi Lee Sung-hyun suap, itu bisa berubah sangat sulit di masa depan. Wusung perlu melakukannya dengan cara yang tidak bisa dilacak. Metode terbaik adalah membayarnya dalam cryptocurrency, tetapi dealer Bitcoin belum ada. Ketika Wusung tetap diam, Lee Sung-hyun mengatakannya dengan lebih jelas. Saya tahu ini banyak pekerjaan, tapi memang begitu. Kamu perlu mengerti, biaya untuk hal-hal seperti ini tidak bisa dihindari. Dia terdengar seperti kesal. Wusung menjawab dengan cepat. Kamu bekerja sangat keras untukku, jadi tentu saja aku harus mengurus biayanya. Saya akan menyiapkan kamar hotel yang sama dari terakhir kali. Lee Sung-hyun tertawa puas. Haha, maka aku akan bekerja lebih keras lagi untuk mewujudkannya secepat mungkin. Dia akhirnya menutup telepon. Bajingan, sumpah Wusung. Dia tahu sesuatu seperti ini akan terjadi, jadi dia sudah menyewa perusahaan swasta yang mengurus hal-hal seperti ini dengan kebijaksanaan penuh. Namun, tidak akan pernah ada jaminan 100% bahwa ini tidak akan menyusulnya di masa depan. Wusung ragu-ragu, tetapi dia tidak punya pilihan. Dia menyiapkan cek dan mengirimkannya ke kamar hotel. Hari berikutnya, pengambil-alihan KND atas Teltek adalah berita utama. Koran-koran juga memasukkan informasi tentang ketua Blue S. Nuri Enterprise yang membaca koran dan meminta Shin Se-mi. Berkat kamu, kami bisa mengurus situasi ikatan kami. Apakah ini yang Anda maksud dengan mendapatkan kepercayaan saya? Ya, dia menjawab dengan tiba-tiba. Dia tahu dia kesal tentang sesuatu. Apakah ada sesuatu yang tidak kamu sukai? Tidak. Mendapatkan kepercayaan seseorang adalah proses yang panjang. Anda harus terus menunjukkan hasil yang baik kepada saya. Saya mengerti. Baik, sekarang, bagaimana dengan pernikahanmu? Shin Se-mi tampak bingung. Tuan, aku sudah bersabar denganmu sejauh ini, tapi sudah waktunya. Ayah, kedua anak saya belum menikah. Saya sangat kecewa. Kamu berjanji untuk tidak membicarakan masalah pribadi di tempat kerja denganku. Shin Yongwon meraih dadanya. Saya sangat frustrasi. Saya ingin cucu. Aku akan menikah ketika aku bertemu pria hebat dengan kesuksesan yang lebih besar daripada aku. Ada banyak pria seperti itu di Daeyang dan LK. Maksudmu putra dari para CEO itu. Mereka tidak pintar atau hebat. Mereka baru saja lahir kaya. Lingkunganmu dan keluargamu menentukan siapa dirimu. Kamu begitu naif, Se-mi. Shin Se-mi menjawab dengan tegas. Aku tidak akan mengecewakanmu. Aku tidak bisa bersabar tentang ini lagi. Saya sudah menyewa mak comblang dan ada beberapa kencan buta yang diatur untuk Anda. Shin Se-mi menggigit bibirnya. Dia hanya bisa memikirkan satu orang yang bisa membantunya dalam situasi ini. 87 CEO Daeyang Choi Gunwon dan putra sulungnya Choi Taemin menonton berita tersebut. Choi Gunwon melempar koran ke arah Choi Taemin. Kami tidak bisa menghentikan rilis telepon mereka di Korea lagi. Yang paling awal kita dapat meluncurkan ponsel kita sendiri adalah pada akhir tahun ini. KND berencana untuk merilis versi yang lebih baru Blue S Plus sekitar bulan September. Apakah ini benar-benar yang terbaik yang dapat Anda lakukan? Choi Taemin menjawab dengan cepat, saya telah memerintahkan tim kami untuk memastikan kami selesai sebelum September. Kamu lebih baik mewujudkannya. Jika tidak berhasil, hentikan KND dari merilis ponsel mereka. Gunakan apapun yang Anda bisa untuk menunda itu.
Gunakan koneksi istrimu juga. Mengapa Anda pikir saya membuat Anda menikah dengan putri CEOLK? Choi Taemin mengangguk. Choi Gunwon memerintahkan, sekarang, suruh Gichul untuk kembali ke Korea. Dia belum siap. Aku akan menjadi hakim untuk itu. Choi Taemin menurunkan wajahnya untuk menyembunyikan kerutannya. Choi Gunwon melanjutkan, Gitae baik-baik saja dengan perusahaannya sendiri. Kenapa kamu tidak bisa lebih seperti dia? Putra kedua Choi Gitae, dia bertanggung jawab untuk sektor DS Daeyang. Yang terbaik dari putra-putraku akan mendapatkan sistem Daeyang. Dua pecundang lainnya akan mendapatkan apapun yang tersisa. Choi Gunwon mengancam ketiga putranya seperti ini setiap hari. Persaingan di antara saudara-saudara sangat ketat. Apa yang ingin kamu lakukan untuk Gichul? Suruh dia untuk merawat CE. Baik. Dan minta media untuk mengirim berita terkait KND. Saya tidak tahan lagi. Choi Taemin mengatakan kepada asistennya, dapatkan media untuk menyampaikan berita. Asisten itu segera mengerti, saya akan membereskannya, dan kami dapat merampas 3 pengembang dari kantor Korea dan 1 dari kantor Amerika. Dan bagaimana dengan Teltek? Kami mencuri pengembang terbaik dari perusahaan itu juga, jadi KND tidak mendapatkan nilai uang mereka. Periksa lagi untuk memastikan. Ya Pak. Ketika Choi Taemin mengeluarkan sebatang rokok, asistennya menyalakannya dengan cepat. Saat ia merokok, Choi Taemin memerintahkan, bawa Gichul kembali ke Korea. Ya Pak. Choi Taemin terus mengerutkan kening. Dan aku akan pergi ke Non-hyun hari ini. Asisten itu membasahi bibirnya dengan gugup dan menjawab, kami tidak dapat mempekerjakan Liari, tetapi kami malah mendapatkan Yosona. Dia adalah bintang baru yang sedang naik daun. Dia akan lebih besar daripada Liari segera dengan bantuan kami. Baik. Asisten itu membungkuk dan pergi. Di studio komersial TV Liari, Wusung dan Jung Jin-suk berdiri dan menonton. Jung Jin-suk berkata dengan gembira, aku benar tentang betapa panasnya dia. Saya sangat bersemangat, dia membuatku gila. Wusung setuju, Anda memiliki mata yang bagus, Tuan. Haha, aku tahu, setelah itu kita semua akan minum, kan? Ya, bosnya akan datang juga, jadi kita berempat. Tentu, mengapa tidak? Jung Jin-suk menepuk pundak Wusung. Wusung merasakan merinding saat dia menahan diri untuk tidak meninju dirinya. Wusung menyembunyikan amarahnya dan tersenyum. Aku akan mencoba untuk pergi dengan bosnya, jadi bisa jadi kalian berdua saja. Semoga berhasil. Haha, baiklah. Ngomong-ngomong, semua orang ingin tahu tentangmu dan keberhasilanmu, Wusung. Yah, aku beruntung. Ayolah, jujur, kami berdua tahu hal-hal tidak berjalan dengan baik karena keberuntungan. Haha, kurasa kau benar. Ini sebenarnya semua berkat analisis data saya. Seberapa baik dirimu? Wusung menurunkan suaranya. Seperti yang Anda tahu, analisis data CP bisa sangat informatif. Itu hanya jika kamu menggunakannya dengan benar. Saya tahu lebih baik daripada siapapun betapa sulitnya melakukan itu. Sulit, tapi itu mungkin. Apakah begitu? Wusung mengangguk dengan sadar. Mata Jung Jin-suk menajam. Wusung melanjutkan, ini bukan sesuatu yang bisa saya bicarakan dengan Anda di sini. Mungkin nanti secara pribadi. Sekarang, saya pikir pembuatan filmnya sudah hampir selesai, jadi apakah kita akan pergi duluan? Bagus. Memotong. Baik, kami sudah selesai. Direktur memberi tanda pada akhir hari. Liari masuk ke mobilnya dan bertanya kepada manajernya, apakah aku benar-benar harus pergi? Cheon-nya, yang sudah di dalam mobil, menjawab, ayo, kita sudah membahas ini. Kita harus melakukan ini. Tolong, Ari. Ini yang terakhir. Haha, aku tahu, aku tahu. Ini adalah yang pertama dan terakhir. Seperti yang kita sepakati. Baik, ayo pergi. Kamar pribadi hotel. Wusung memastikan bahwa meja itu sudah siap dengan makanan mahal dan botol-botol Balantin yang berusia 30 tahun, yang merupakan favorit Jung Jin-suk. Ada satu hal lagi yang Wusung siapkan. Silakan masuk. 3 wanita cantik masuk ke kamar. Jung Jin-suk menatap Wusung dengan bingung. Wusung menjelaskan, haha, kita tidak bisa minum tanpa wanita cantik. Tapi bagaimana dengan Liari? Akan lama sampai mereka tiba, jadi mengapa kamu tidak minum-minum dengan wanita-wanita ini? Liari dan Cheon-nya akan memanggil saya sebelum mereka datang. Para wanita duduk dekat dengan Jung Jin-suk dan bertanya dengan menggoda, bisakah Anda menuangkan minuman untuk kami? Jung Jin-suk menyeringai ketika para wanita tersenyum padanya. Hahaha, aku sangat menyukaimu, Wusung. Aku memastikan untuk menemukan tipemu. Jung Jin-suk mengisi gelas Wusung, dan Wusung melakukan hal yang sama untuknya. Aku menyukainya, ayo minum.
Jung Jinsuk mengosongkan gelasnya tanpa berpikir panjang. Liari dan bosnya tiba di kamar pribadi, tetapi selain meja penuh makanan, ruangan itu kosong. Mereka saling berpandangan satu sama lain. Apa ini? Apakah kita datang ke tempat yang tepat? Iya, saya memeriksanya beberapa kali untuk memastikan. CEO menelepon Wusung, tetapi tidak ada jawaban. Apa yang terjadi? 5 menit. Bahkan setelah 10 menit menunggu, tidak ada yang muncul. Liari bosan menunggu dan berdiri. Mungkin mereka terjebak. Tapi itu tidak mungkin. Manajer melihat makanan. Mungkin mereka ingin kita memulai tanpa mereka. Sungguh. CEO menelepon, tetapi Wusung sekali lagi tidak menjawab teleponnya. Setelah 10 menit, CEO memanggil staf hotel. Apakah seseorang meninggalkan pesan untuk kita secara kebetulan? Oh, dia bilang untuk pergi tanpanya jika dia tidak datang tepat waktu. Oh. Mereka semua kelaparan. Tanpa kata lain, mereka berpesta. Haha, kamu sangat seksi, Opa. Apakah kamu serius? Sama sekali. Saya menghasilkan beberapa juta dolar sehari. Wow, aku ingin menghabiskan malam bersamamu, Jinsuk. Aku ingin menciummu. Jung Jinsuk sudah mabuk. Dia bersenang-senang dengan para wanita. Dia tampak bersemangat dan sepertinya dia melupakan Liari. Wusung menatapnya dengan tajam. Sungguh dacebak. Wusung menyewa pendamping profesional terbaik di Gangnam. Dia membayar puluhan ribu dolar untuk malam itu dan itu berjalan sesuai rencananya. Wusung, ambilkan aku kamar. Wusung menjawab dengan cepat. Aku sudah menyiapkan kamar untukmu untuk berjaga-jaga. Kamu. Untuk sesaat, Wusung khawatir bahwa Jung Jinsuk mengetahui rencananya, tetapi dia tersenyum dan melanjutkan. Kamu sangat siap. Aku menyukainya. Saya hanya perlu sedikit waktu dengan wanita-wanita ini, maka saya akan kembali. Saya pikir Liari dan bosnya terjebak, tetapi mereka akan segera datang. Sempurna, aku akan kembali. Jung Jinsuk dan para wanita pergi, dan Wusung pergi ke lobi untuk berjalan-jalan. Setelah beberapa menit, Wusung memberi tip kepada pelayan sebuah $100 dan memintanya untuk membawa tas dari bangku masuk. Pelayan itu bergerak dengan cepat dan membawa tas hitam Wusung. Setelah memeriksa di dalam tas, seringnya tidak menyenangkan menutupi wajah Wusung. Di dalamnya ada rekaman seks Jung Jinsuk. 88 Wusung memang dipersiapkan dengan baik. Dia telah memerintahkan pengawalan untuk memastikan Jung Jinsuk mabuk dari benaknya. Dia juga menyuruh mereka merekam semuanya. Setelah itu, para wanita pergi dan Wusung berjalan menuju Jung Jinsuk yang tidak sadarkan diri di tempat tidur. Dia menusuknya beberapa kali. Jung Jinsuk mengerang tetapi tidak bisa menggerakkan otot. Wusung mengetuk pipinya, tapi Jung Jinsuk masih tak bergerak. Akhirnya, Wusung menamparnya sekuat tenaga. Menamparkan. Suara itu keras, tapi tetap saja, Jung Jinsuk tidak bisa bangun. Wusung menamparnya lagi, dengan sangat ganas sehingga pipi Jung Jinsuk menjadi merah padam dan bibirnya berdarah. Wusung bergumam, akhirnya, itu dimulai. Hari berikutnya. Wusung menjawab panggilan Jung Jinsuk dengan santai, aku tidak ingin mengganggumu jadi aku tidak memanggilmu. Pasti malam yang cukup semalam. Astaga, aku terlalu banyak minum. Saya tidak ingat banyak. Saya memberitahu Liari apa yang terjadi. Sayangnya, dia tampak kesal. Aku tidak akan memanggilnya sebentar jika aku jadi kamu. Baik, maaf saya tidak berhasil. Anda pergi keluar dari cara Anda untuk mengatur pertemuan untuk saya dan saya melewatkannya. Haha, tidak apa-apa. Hal-hal seperti ini terjadi. Wusung mendengar toilet memerah beberapa kali. Jung Jinsuk kembali ke telepon. Sial, saya masih sangat mual. Aku merasa itu sebagian salahku. Tidak, ini salahku. Saya minum terlalu banyak. Ngomong-ngomong, di mana kamu menemukan wanita-wanita itu? Oh, aku punya seseorang untuk mempekerjakan mereka, jadi aku tidak tahu persis. Aku akan mencoba mencari tahu untukmu. Jung Jinsuk menjilat bibirnya. Mereka sangat panas. Saya menginginkan mereka lagi. Aku senang kamu memiliki malam yang baik. Ya ampun. Aku merasa bersalah aku terus mendapatkan hadiah darimu dan aku belum membayarmu kembali. Wusung menjawab dengan nada halus, tidak apa-apa. Saya hanya bersyukur Anda bersedia memperkenalkan saya ke Dayang. Oh, benar. Saya mendengar Gicul akan kembali ke Korea. Ayahnya siap memaafkannya, kurasa. Wusung menjawab dengan reaksi antusias, itu berita bagus. Choi Gicul. Dia adalah target utama Wusung. Jung Jinsuk melanjutkan, ketika dia kembali, aku akan mengatur pertemuan untuk kalian berdua. Saya mendengar bisnis telepon Anda berjalan dengan baik. Iya, saya khawatir tentang di mana saya bisa mendapatkan lebih banyak suku cadang untuk pembuatan.
Gicul mengatakan padaku bahwa dia akan bertanggung jawab untuk CE, tetapi dia seharusnya masih memiliki pengaruh di Departemen Display dan Semikonduktor. Saya senang. Choi Gicul. Wusung masih ingat perasaan ingin meninjunya. Ngomong-ngomong, aku tidak tahu mengapa pipiku sangat sakit pagi ini. Pasti malam yang lebih kasar dari yang kuingat. Wusung berusaha keras untuk tidak tertawa ketika dia menjawab, kamu pasti bersenang-senang. Sama sekali. Mereka bercanda selama 20 menit. Wusung dapat merasakan bahwa Jung Jinsuk mulai mempercayainya dan bahkan menyukainya sebagai teman. Segalanya berjalan sesuai rencananya. Bandara Internasional Incheon. Choi Gicul tiba melalui pintu VIP. Begitu dia keluar, asistennya mengambil barang bawaannya. Choi Gicul masuk ke mobil. Aku akan membawamu langsung ke kantor. Sopir itu mengumumkan dan mengemudi dengan hati-hati. Dia ingat betapa kejamnya Choi Gicul, tetapi dia tidak bisa berhenti dari pekerjaannya. Meskipun dia hanya seorang sopir, dia dibayar lebih baik daripada kebanyakan pekerja kantor berpangkat tinggi. Apakah kamu lebih baik dalam mengemudi sekarang? Choi Gicul sudah pergi selama lebih dari setahun, tapi dia belum berubah sedikit pun. Pengemudi itu menggigit bibirnya dan menjawab, iya, aku akan melakukan yang terbaik. Semoga berhasil. Anda tahu apa yang saya sukai, bukan? Jangan terjebak di lampu merah dan terus lurus tanpa henti. Baik. Sopir mulai berkeringat dengan gugup. Choi Gicul bersikap kasar seperti biasanya kepada pengemudi. Dia keluar dengan marah dan pergi menemui saudaranya Choi Taemin yang memperlakukannya dengan kebencian yang kuat. Kamu sebaiknya tidak menyebabkan masalah lagi. Saya sudah memberitahu Departemen CE, jadi pastikan untuk datang setiap hari. Jangan menyerang lagi staf wanita. Jika Anda menyebabkan satu masalah lagi, Anda keluar. Mengerti? Yang berikutnya adalah saudara laki-laki keduanya. Wow, lama tidak bertemu, Choi Gicul. Putra tengah Choi Gitae. Wajahnya terlihat baik, tetapi Choi Gicul lebih tahu dari siapapun betapa kerasnya dia. Kamu juga. Haha, senang bertemu denganmu. Saya mendengar ayah memberi Anda Departemen CE. Ya, saya kira dia memaafkan saya. Kamu benar-benar idiot. Ini ujian. Dia sedang menguji kita semua terhadap satu sama lain untuk melihat siapa yang akan mendapatkan Daeyang. Mengapa kamu begitu bodoh, atau kamu hanya berpura-pura? Siapa peduli, baik kamu atau yang tertua. Wow, kamu pikir aku punya kesempatan. Luar biasa. Choi Gicul tahu bagaimana cara menyanjung saudara-saudaranya. Choi Gitae berkata kepada Choi Gicul, ayo minum. Oh, aku seharusnya bertemu Jinsuk. Oh, putra CEO perusahaan game itu. Choi Gicul mengangguk. Kalau begitu aku akan bergabung denganmu. Choi Gicul menghentikan dirinya untuk menghela nafas dan menjawab, baiklah. Apakah kamu tidak ingin aku datang? Tidak. Choi Gicul membenci dirinya sendiri karena tidak percaya diri dengan saudara-saudaranya. Namun, mereka jauh lebih tua darinya, dan dia masih belum bisa pulih dari trauma pelecehan mereka ketika mereka masih muda. Setelah menutup telepon, Wusung menyeringai. Pertemuan itu berlangsung lebih awal dari yang diharapkan, dan saudara laki-laki Choi Gicul Choi Gitae juga bergabung dengan mereka. Dia membunyikan bel ke salah satu rumah besar di Hanamdong. Seorang penjaga keamanan keluar dan memeriksa ID-nya sebelum mengizinkannya masuk. Di dalamnya ada orang-orang yang tertawa keras. 3 pria. 8 wanita. 3 dari mereka adalah selebritas. Begitu Wusung memasuki ruangan, mata Choi Gitae melebar. Wow, kamu lebih baik mencari sendiri. Senang bertemu denganmu. Saya Choi Gitae dari sistem Daeyang. Wusung menjabat tangannya dan berpikir. Jadi, ini pecandu narkoba. Itu adalah salah satu gosip yang dikatakan Shin Semi kepadanya. Senang bertemu denganmu juga, saya Kang Wusung dari KND. Haha, aku senang berkenalan denganmu. Hari ini akan menjadi suguhanku. Wusung membungkuk ringan. Terima kasih. Jung Jinsuk berjalan ke arah mereka. Di sebelahnya ada Choi Gicul. Jung Jinsuk memperkenalkan mereka. Hei, kamu di sini. Jadi ini Gicul. Halo, nama saya Choi Gicul. Senang bertemu denganmu. Saya Kang Wusung. Choi Gicul. Wusung mencoba yang terbaik untuk tetap tenang. Itu sulit. Napasnya mulai terasa kasar. Untungnya, Choi Gitae bertanya pada Wusung, ayo masuk. Saya ingin tahu tentang bagaimana Anda menciptakan Blue S. Semua orang menatap Wusung dengan penuh minat. 89 selebriti terkenal dan pendamping cantik duduk di sekitar Choi Gitae, Choi Gicul, dan Jung Jinsuk. Mereka tampak seperti raja yang dikelilingi oleh harem mereka sendiri. Choi Gitae mengangkat gelasnya. Saya senang bisa minum dengan teman baik seperti itu. Tepuk tangan.
Dalam 30 menit, Wusung bisa memberitahu Choi Gichul tidak berdaya di sekitar Choi Gitae. Dia seperti tikus yang dikekang oleh tubuh ular. Choi Gitae menoleh ke Wusung dan bertanya, saya mendengar telepon KND sangat populer di AS. Anda juga mengambil alih Teltek, jadi saya menganggap telepon akan segera dirilis di Korea. Saya berharap untuk meluncurkannya sebelum September tahun ini. Jadi, kamu akan menjadi pesaing kami mulai sekarang. Saya tersanjung. Saya tidak berada di dekat skala Daeyang. Choi Gitae menyeringai tidak menyenangkan. Sekarang setelah aku bertemu denganmu, aku merasa seperti kamu akan menjadi besar segera. Oh, Gichul mengatakan kepada saya Anda khawatir tentang beberapa bagian manufaktur. Jung Jinsup mengedip pada Wusung, yang menjawab, ya. Permintaan meningkat, jadi kami membutuhkan lebih banyak segalanya termasuk chip memori, audio, kamera, dan tampilan. Kami menggunakan suku cadang asing sekarang, tetapi saya pikir akan lebih baik menggunakan produk Korea. Choi Gitae menjawab seperti pemimpin paket kebanggaan, tentu saja. Orang Korea harus menggunakan produk Korea. Aku akan mewujudkannya untukmu, jadi beritahu aku. Semua orang tahu Choi Gitae adalah kepala Departemen DS. Pikiran Wusung berlari liar. Apakah dia berharap untuk mengungguli Choi Taemin dengan menggunakan saya? Wusung menjawab tanpa ragu, terima kasih. Saya menghargai bantuan Anda. Mereka terus minum. Choi Gichul terus menatap Choi Gitae dengan gugup. Wusung menyaksikan dengan diam-diam. Choi Gitae terus tersenyum ketika dia mengajukan berbagai pertanyaan kepada Wusung. Bagaimana kamu menghasilkan uang? Apa rencana bisnismu untuk masa depan? Saya dengar Anda terlibat dalam banyak bisnis yang berbeda. Yang mana fokus utama Anda? Apakah kamu punya minat baru belakangan ini? Saya mendengar Anda memperkirakan nilai tukar. Bagaimana Anda melakukannya? Dia tidak akan berhenti bertanya. Wusung menjawab dengan samar. Saya beruntung. Saya harus menilai pasar untuk melihat apa yang harus saya lakukan. Saya berencana untuk fokus pada bisnis smartphone. Saya sedang mengerjakan peluncuran versi Coconut PC. Saya menggunakan analisis data. Wusung menjawab dengan serius. Lagi pula dia tidak ingin kalah dari Choi Gitae. Haha, kamu luar biasa. Tidak heran Anda dianggap sebagai pebisnis yang sedang naik daun di tahun ini. Aku tersanjung. Sudah jam 2 pagi, waktu berlalu ketika mereka berbicara. Choi Gitae berkata kepada semua orang, saya tidak menyadari betapa terlambatnya ini. Anda dapat pergi kapanpun Anda mau. Saya pergi, jadi saya akan melihat Anda nanti. Setiap pria berdiri dan pergi ke kamar yang terpisah dengan wanita yang berbeda. Wusung melakukan hal yang sama. Wusung menoleh kedua wanita yang mengikutinya ke dalam ruangan. Aku sebenarnya merasa tidak enak sekarang, jadi aku tidak akan membutuhkanmu malam ini. Mata wanita itu melebar. Wusung melanjutkan dengan cepat, ini memalukan. Saya harap Anda tidak akan memberitahu siapapun. Kedua wanita itu mengangguk. Salah satunya adalah idola yang sangat muda dan bercita-cita tinggi. Dia tampak lega. Jelas dia dipaksa ke dalam situasi ini. Tempat tidur itu cukup besar untuk lebih dari 3 orang. Aku akan tidur di satu sisi, jadi kalian bisa beristirahat di sisi lain. Wusung melepas jaketnya dan berbaring. Siapa yang tahu kalau ada kamera yang disembunyikan di ruangan ini? Seperti yang dilakukan Wusung pada Jung Jinsup hanya beberapa hari yang lalu. Hari berikutnya. Sarapan diantar ke kamar. Itu sup tauge, yang bagus untuk mabuk. Setelah makan, Wusung berjalan ke ruang tamu tempat Choi Gichul duduk di sofa. Wusung menatapnya dengan tajam. Selamat pagi. Oh ya. Kata Choi Gichul acuh tak acuh. Wusung tertawa canggung dan melanjutkan, haha, aku mendengar banyak tentangmu dari Jinsup. Benarkah? Aku terkejut. Sebagian besar tentang kamu mengambil alih Departemen CE. Oh. Aku memintanya untukmu dengan harapan bahwa aku akan bisa mendapatkan yang baik pada bagian-bagian smartphone. Saya melihat. Choi Gichul terus memberikan hanya jawaban singkat. Ini adalah orang yang berbeda dari yang diingat Wusung sejak 2018. Mengapa? Wusung mencoba mencari tahu tetapi tidak bisa. Dia berkata kepada Choi Gichul dengan dingin, aku berharap bisa sering melihatmu. Choi Gitae memang memintaku untuk mengurus situasimu, jadi kita harus membicarakannya. Saya melihat. Pertama, tolong berikan saya daftar produk yang Anda butuhkan dan harga satuan yang saat ini Anda bayar untuk masing-masing. Kami akan pergi dari sana. Saya akan mengirimkan Anda alamat email dengan teks. Harga satuan biasanya merupakan rahasia dagang. Harga satuan bagian yang berbeda menentukan harga eceran suatu produk. Wusung tidak percaya Choi Gichul meminta informasi sensitif seperti itu dengan santai. Wusung tidak kehilangan senyumnya saat dia bertanya.
Apakah Anda bertanya kepada saya untuk biaya persediaan saat ini yang kami bayar untuk komponen kami seperti memori, kamera, dan tampilan? Choi Gichul mengangguk. Wusung berusaha sangat keras untuk tidak menertawakan keberaniannya. Aku khawatir itu tidak mungkin. Choi Gichul mengerutkan kening. Wusung melanjutkan. Itu adalah informasi rahasia. Choi Gichul mengangkat suaranya sedikit. Tapi itu bagaimana kita melakukan sesuatu di Daeyang. Tidak untuk perusahaan saya. Saya memiliki kontrak rahasia yang kuat dengan perusahaan-perusahaan yang memberi saya suku cadang. Apakah kamu mengatakan kamu tidak ingin bekerja dengan kami? Tidak seperti ini. Saya ingin menggunakan bagian Daeyang, tetapi Anda harus masuk akal. Choi Gichul bergumam, mengapa kamu tidak bisa melakukan apa yang aku katakan? Choi Gichul jelas sangat berbeda dari keadaannya pada tahun 2018. Dalam kehidupan Wusung sebelumnya, Choi Gichul adalah pembicara yang lancar dan pengusaha yang cerdas. Apa yang terjadi dalam 10 tahun itu? Wusung tidak dapat mengingat peristiwa besar dalam kehidupan Choi Gichul, yang berarti itu mungkin sesuatu yang sangat pribadi. Wusung melanjutkan, ngomong-ngomong, bukankah seharusnya Daeyang yang memberiku harga satuan? Lagi pula aku adalah pembeli dalam kasus ini. Kerutan Choi Gichul menjadi lebih buruk. Dia cemberut pada Wusung dengan kerutan yang tenang. Wusung melanjutkan, bagaimana dengan ini? Saya akan memberi Anda harga rata-rata semua bagian, tetapi Anda perlu menjamin diskon 10%. Jika Anda bisa melakukan itu, saya akan membeli buuk. Choi Gichul akhirnya menjawab, saya tidak berpikir kita akan mencapai kesepakatan sekarang, jadi kita akan bicara nanti. Baik. Choi Gichul berdiri. Aku sangat sibuk, selamat tinggal. Dia tampak marah. Wusung menyeringai setelah dia pergi. Wusung mengatur pertemuan untuk para manajernya di tempat kerja. Yang Guangchul dan Park Byung-ki juga muncul. Jadi Wakil Presiden Park, saya ingin Anda memimpin kesepakatan dengan Daeyang. Saya tahu Anda memiliki lebih banyak pengalaman daripada saya dalam berurusan dengan perusahaan itu. Park Byung-ki mengangguk. Itu benar. Daeyang adalah yang terburuk. Meskipun mereka adalah penjual, mereka berharap pembeli merasa bersyukur. Mereka juga sering menaikkan harga dan sengaja melakukan kesalahan. Saya mengalami banyak masalah dengan mereka. Pada akhirnya, kami berusaha membeli dari perusahaan lain sebanyak mungkin. Saya akan menyarankan Anda untuk melakukan hal yang sama. Saya setuju. Saya hanya akan membeli pesanan minimal dengan biaya terendah. Yang Guangchul bertanya, lalu mengapa repot-repot berurusan dengan mereka? Itu benar, tetapi itu bersifat pribadi untuk Kang Wusung. Aku hanya ingin berkenalan dengan Daeyang untuk masa depan. Sangat pintar mengetahui pesaing Anda dan suku cadang apa yang mereka gunakan untuk ponsel mereka sendiri. Yang Guangchul tidak bisa mengerti, tapi dia tetap mengangguk. 90 ketika Wusung sampai di rumah, ia menyalakan komputernya dan membuka folder yang menyimpan informasi yang ia kumpulkan di Daeyang. Dia membuka subfolder pada Choi Gichul dan menambahkan informasi lebih lanjut. Dia tampaknya takut pada Choi Gitae. Dia menunjukkan kepasifan dan negativitas ketika dia mengerjakan apapun yang melibatkan Choi Gitae. Perlu mencari tahu mengapa kepribadiannya berubah. Wusung kemudian membuka folder bernama Choi Gitae. Dia menambahkan beberapa baris. Memiliki rumah mewah di XXX1 Hanamdong. Dia berselingkuh dengan aktris Kim Hee-soo, Lee Min-ji, Jung Hye-ji, dan idola baru Lala. Menyewa banyak pengawal. Hubungan canggung dengan Jung Jin-suk. Wusung bersandar di kursinya dan berpikir. Choi Gitae dan Choi Gichul. Mereka adalah pangeran bisnis Korea dan mereka kejam. Tidak mudah berurusan dengan mereka. Choi Gitae adalah pria yang kejam. Selama pesta tadi malam, dia menunjukkan sisi yang sangat keras. Dia menamparkan seorang wanita karena membuat kesalahan dengan minuman. Dia melemparkan gelas ke dinding. Dia adalah bocah kaya yang khas. Choi Gichul tidak menunjukkan emosi apapun ketika Choi Gitae bertindak dengan kekerasan. Dia tampak terbiasa dengan itu. Wusung tidak khawatir. Dia bukan Wusung tua yang bukan siapa-siapa lagi. Dia adalah CEO dari perusahaan yang sedang naik daun. Dia berada dalam posisi untuk membeli produk dari Daeyang. Dia datang jauh. Wusung merasa bangga pada dirinya sendiri. Tanggal 25 Juni. Pembicaraan 1 lawan 1 dengan bintang top Lee Ari. Hanya di Coconut Talk. Pemasaran untuk Coconut Talk dimulai dari iklan TV dan internet. Sudah ada di iPhone App Store, itu adalah aplikasi terpopuler kedua di kategori jejaring sosial. Namun, di Korea, itu masih belum diketahui. Dibandingkan dengan MSN, itu bukan apa-apa. Ini adalah situasi yang diharapkan. Namun, setelah iklan dengan Lee Ari, segalanya mulai membaik. Korea 10.211. Korea 10.525.
Korea 11.119. Setiap kali situs di-refresh, jumlah pengguna bertambah. Selain itu, aplikasi ini sukses di pemerintah Korea. Para pekerja memberikan ulasan yang bagus. Korea 14.219. Korea 18.219. Korea 25.219. Sekarang saatnya untuk acara pembicaraan khusus dengan Liari. 20.000 pengguna. 30.000 pengguna. 50.000 pengguna. Ini adalah kekuatan Liari. Semakin banyak orang mendaftar untuk memiliki kesempatan untuk mengobrol dengannya. Sementara dia mengirim pesan kepada penggemarnya, Liari bertanya-tanya. Bagaimana dia bisa lupa di mana pertemuan itu? Bagaimana? Mengapa? Dia tidak bisa mengerti. Dia adalah bintang top. Ada orang-orang yang mengantre untuk melihatnya. Namun dia lupa di mana pertemuan itu berlangsung. Bagaimana? Sementara tenggelam dalam pikirannya, salah satu penggemarnya mengirim pesan padanya. Aku sangat mencintaimu. Kamu sangat cantik dan berbakat. Saya terutama menyukainya ketika Anda memiliki ledakan. Liari menjawab dengan ramah. Terima kasih. Saya akan memberitahu stylist saya. Haha, omong-omong, apa tipemu? Oh, tipeku. Siapa? Liari tidak pernah memikirkannya dengan serius. Dalam sebuah wawancara, kamu menyebut Kang Sungmin. Anda tidak berkencan dengannya sekarang, bukan? Tidak. Liari menggelengkan kepalanya. Satu nama muncul di kepalanya, tetapi dia menyangkalnya. Aku hanya penggemarmu jadi aku tidak punya hak untuk terlibat, tapi aku benar-benar berpikir kamu akan terlihat hebat dengan grup Big-Won Spark Ji-hwan. Penggemar itu jelas ingin melanjutkan obrolan, tetapi percakapan itu terhenti dengan tiba-tiba. Ini adalah acara khusus untuk semua orang. Tujuannya adalah agar Liari mengobrol dengan sebanyak mungkin penggemar. Jumlah waktu yang bisa dimiliki seorang penggemar dengannya terbatas. Waktu habis. Anda telah terputus. Penggemar berikutnya mengantri Liari. Sementara Liari bekerja, Wusung dan Yun Gi-hwan berbicara di antara mereka sendiri. Dua lainnya dari Daesan juga duduk di dekatnya. Kapan kamu akan selesai dengan algoritma yang kamu janjikan itu? Wusung menggaruk kepalanya. Oh haha, saya sangat sibuk akhir-akhir ini. Saya sedang mengerjakannya. Seperti yang saya katakan sebelumnya, itu juga akan digunakan oleh Departemen Pensiun Nasional, jadi saya akan mendapatkannya sesegera mungkin. Kamu terlalu lama, kami menjadi tidak sabar. Sementara Wusung tersenyum canggung, Park Junwo mengeluarkan laptop dan menghubungkannya ke balok. Yun Gi-hwan melanjutkan. Kami tidak bisa hanya duduk, jadi kami menyiapkan sesuatu. Seperti yang kami janjikan sebelumnya, kami bekerja pada arsitektur perdagangan frekuensi tinggi. Wusung mengangguk. Di layar, program Excel mulai menampilkan berbagai grafik dan tabel. Kau bilang kita bisa mengujinya dengan cara apapun yang kita inginkan dengan $1 juta, jadi kita lakukan. IDC Mokdong. Konfirmasi penawaran, 0,00021 detik. Konfirmasi pesanan pasar, 0,00027 detik. Rumah Yun Gi-hwan. Konfirmasi penawaran, 0,00041 detik. Konfirmasi pesanan pasar, 0,00152 detik. Kantor. Konfirmasi penawaran, 0,00031 detik. Konfirmasi pesanan pasar, 0,00093 detik. Yun Gi-hwan menjelaskan sambil menunjuk bagian yang berbeda di layar. Jelas IDC dari Nuri adalah yang tercepat. Jadi kami berpikir, bagaimana kami dapat menghasilkan uang paling banyak menggunakan ini. Sejujurnya, kami berpikir untuk melakukan sesuatu yang tidak etis, seperti menaikkan harga dengan pesanan palsu dan kemudian menjual saham yang kami miliki dengan harga lebih tinggi. Ini adalah suatu kemungkinan, tetapi itu dapat menyebabkan masalah di masa depan. Yun Gi-hwan melanjutkan, tapi kami semua sepakat bahwa ini tidak bermoral, jadi kami terus berpikir. Apa yang kita miliki yang bisa kita gunakan? Wusung menjawab, menang algoritma rekomendasi saham. Tepat sekali, kami memutuskan untuk menggabungkan ketiganya. IDC, algoritma perdagangan frekuensi tinggi, dan algoritma rekomendasi saham pemenang. Kami menamakannya algoritma rekomendasi saham pemenang waktu nyata. Yun Gi-hwan menyesap air dan melanjutkan. Park Junwo sekarang akan mengambil alih presentasi. Junwo bekerja sangat keras dalam hal ini, jadi kamu lebih baik memberinya bonus yang bagus nanti. Jika itu menghasilkan untung besar, aku akan memastikan kamu mendapat insentif besar. Algoritma asli Wusung menganalisis data masa lalu dan memberikan prediksi kasar. Karena tidak menganalisis secara real-time, itu tidak bisa memberikan perkiraan waktu kapan saham akan naik. Apa yang ditambahkan Park Junwo ke sistem ini adalah komponen waktu nyata. Ini memfilter rekomendasi algoritma Wusung sekali lagi untuk mempersempit daftar.
Saya membuatnya sehingga berfokus pada peningkatan kecil, tetapi dengan kecepatan kami dapat menyelesaikan banyak transaksi. Misalnya, bahkan jika ada untung 10 sen, jika kita bisa melakukan 10.000 transaksi, itu bisa untung $1.000. Itu brilian, dan bagaimana dengan di Amerika? Bahkan di AS, kami dapat melihat laba 3% setiap hari selama sebulan terakhir. Park Junwo tampak bangga, 3% per hari berarti untung 300% dalam setahun. Wusung memerintahkan, kalau begitu mari kita berinvestasi $50 juta di pasar Korea dan 50 juta di AS. Tujuan kami akan menjadi $500 juta pada akhir tahun ini. Mata Yun Giwan melebar saat dia menatap Wusung. Jika mereka berhasil, ketiganya bisa menghasilkan bonus besar. Wusung melanjutkan. Seperti yang saya katakan sebelumnya, saya bersedia membayar gaji tinggi. Saya siap mendukung Anda dengan cara apapun, jadi buat saya untung besar dan Anda akan menjadi kaya juga. Selanjutnya bab 91.